Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita hari ini. Amin. Puji Tuhan, tidak terasa satu minggu Tuhan sudah menyertai kita dan tidak terasa kita bisa berkumpul kembali di tempat ini. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus, mari kita menenangkan hati kita bersatu dulu sejenak. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan jika pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Layakan setiap kami saat ini Tuhan bersekutu masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Ambil alih hati dan pikiran kami yang kudus. Ambil alih seisi ruangan ini oleh kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Berkuasa di tempat ini. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Ya, ku buka mata
kami tenang di dalam dekapan kasih-Mu Tuhan. Kami bisa merasakan Engkau hadir saat ini. Kami bisa merasakan Engkau melawat setiap hati. Kami bisa merasakan Engkau memulihkan setiap hati. Engkau membalut setiap luka-luka. Engkau mengangkat dan membebaskan setiap yang terbelenggu. Terima kasih Bapa, kami percayakan kuasa-Mu dulu, sekarang, dan selamanya tetap sama Tuhan. Tidak ada yang berubah dan tidak ada sedikit pun yang berkurang. Kasih Tuhan tetap sama dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami memberkati setiap anak-anak Tuhan yang boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Biarlah berkat-Mu Tuhan melimpah atas kehidupan setiap kami Bapa. Kami boleh dilawan oleh Tuhan pada hari ini. Kami menyerahkan Tuhan teman-teman kami yang masih belum sampai di tempat ini. Apapun halangan mereka Tuhan, Engkau yang maha tahu. Engkau yang menggiring setiap langkah-langkah kaki mereka Tuhan. Kami ikat mereka di dalam kasih-Mu Tuhan, agar mereka tetap memiliki kerinduan untuk boleh datang bersekutu, memuji dan menyembah Engkau di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Engkau Allah Roh Kudus bertata di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Dan yang kuasa-Mu yang kami izinkan boleh hadir di tempat ini, melawan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kita yang siap bersorak-sorai memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita akan terus memuji nama Tuhan. Kita mau bangkit menyembah nama Yesus. Katakan sama-sama. Bangkit, sungkan nama Yesus. Oh, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat itu bersama. Kita buat itu bersama. Allah
Kuasa-Mu yang hidup di tempat ini. Haleluya. Kuasa-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami, bahkan dalam setiap keadaan yang kami alami Tuhan. Pertolongan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Tangan-Mu tak pernah panjang untuk menolong setiap kami. Engkau selalu menyediakan yang terbaik bagi setiap anak-Mu. Terima kasih Bapa. Tangan Tuhan tak kurang panjang, amin, untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang
dipuji, disembah, disanjung di tempat ini, di hati kami. Hanya nama Yesus yang kami sembah. Raja di atas segala raja, tabib di atas segala tabib. Hanya nama Yesus yang kami sanjung dalam hidup kami. Tidak ada yang lain. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat pagi menjelang siang hari ini, Roh Kudus. Kami percaya karya-Mu nyata atas hidup kami. Karya-Mu nyata atas keluarga kami. Karya-Mu nyata atas pelayanan kami. Hidup kami tanpa perlindungan, tanpa pertolongan, tanpa karya Roh Kudus, maka semuanya sia-sia. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau sharing firman Tuhan. Roh Kudus, hamba mohon belas kasih-Mu, karena hamba ini tidak ada apa-apanya, hamba tidak mengerti, hamba tidak tahu, hamba bukan orang pintar, bukan orang cerdas, tapi hamba butuh Roh Kudus untuk menyatakan kuasa dan mujizat atas ibadah, atas pemberitaan firman. Kuasai hati pikiran, kuasai seluruh hidup hamba, supaya hamba layak menjadi hamba yang benar di hadapan untuk memberitakan firman. Terima kasih Roh Kudus, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus, mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat pagi, shalom. Mari kita belajar tentang firman Tuhan hari ini. Kita baca di dalam Matius Matius 22 ayat yang ke-37, 38 dan 39. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39. Dan hukum yang kedua ialah yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Hari ini firman Tuhan berkata mengajarkan kita untuk melakukan, untuk menyatakan, untuk berbuat segala sesuatu di dalam kehidupan kita memuliakan Tuhan. Untuk membuat segala sesuatu di dalam kehidupan kita memuliakan Tuhan. Sulit ya? Sepertinya sulit. Untuk segala sesuatu
memuliakan Tuhan atas kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan, sulit, mungkin sulit. Karena di dalam prakteknya, di dalam kehidupan kita hari lepas hari, siapapun dia orangnya, bagaimana tingginya jabatannya sekalipun, untuk mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, segenap raga, segenap hati, belum tentu bisa. Siapapun, saya sendiri juga belum tentu. Karena kenapa? Di dalam kehidupan kita, tubuh, jiwa, dan roh itu berbeda-beda, berbeda karakter, berbeda prinsip di situ. Maka di sini Yesus menjawab mereka, para orang-orang Farisi yang bertanya kepada Yesus. Maka Yesus berkata dengan sangat-sangat luar biasa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Yang sering kita kasihi adalah diri kita sendiri. Kenapa? Kita merasa iba dengan diri kita, aku begitu capek, aku begitu susah melakukan ini, aku begini. Tapi aku tetap dipandang rendah oleh mereka. Berarti kembali kita mengasihi diri kita sendiri. Sedangkan Tuhan di sini berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan jiwa. Bukan mengasihani diri. Kalau mengasihani diri, berarti kita tidak memakai firman ini di dalam kehidupan kita. Kita sering cerita sama teman kita, aku udah banyak loh mengerjakan pekerjaan di perusahaan ini. Aku udah begini, aku sudah begini. Tapi tetap aja bos itu gak pernah mau memikirkan aku. Kenapa? Karena disitulah harga diri kita, rasa-rasanya tidak sesuai apa yang kita buat dan apa yang diberikan kepada kita. Berarti kita menilai diri kita lebih hebat daripada orang yang memberi kepada kita. Paham ya? Berarti di sini kalau kita merasa mengasihi diri kita, mengasihani diri kita, ini dulu satu adalah paradigma, pikiran, konsep berpikir kita. Kita merasa sudah melakukan sesuatu yang terbaik, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam usaha, baik di dalam rumah tangga. Kita merasa sudah memberi yang terbaik. Dan kita merasa sudah memberi yang terbaik. Dan ada pertanyaan di sana dalam hati kita, kenapa sih orang ini gak bisa menghargai? Haleluya. Karena konsep daripada kehidupan kita adalah konsep kepentingan diri sendiri. Kalau bisa buat aku semua deh. Konsep Tuhan gak seperti itu. Konsep Tuhan, Dia memberikan hidupnya untuk kita. Tuhan memberikan segala sesuatu buat kita. Tuhan izinkan
Bapa izinkan anaknya yang tunggal itu disalib, digantung untuk kita. Dia mengorbankan dirinya sendiri untuk kita. Sedangkan kita manusia yang mengaku sudah mengenal Tuhan, mementingkan diri kita. Sulit untuk dimengerti kadang-kadang dalam kehidupan ini. Tapi itulah praktek daripada kehidupan ini. Maka daripada itu hari ini adalah, biarlah firman ini membuat kita mengerti, membuat kita, membawa kita ke dalam prinsip-prinsip Kristus dalam kehidupan kita. Bukan prinsip kita, bukan prinsip mengasihani diri, tapi prinsip Kristuslah yang ada di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, buat Tuhan. Apapun yang kita lakukan, buat Tuhan. Soal jabatan, soal tingkat daripada kehidupan kita dimanapun kita berada, di dalam perusahaan, di dalam apapun itu namanya, baik itu adalah pembantu rumah tangga sampai direktur utama sekalipun, itu tidak membuat sesuatu perbedaan di hadapan Tuhan. Dimanapun kedudukan kita, dimanapun kita melakukan, berbuat sesuatu di dalam usaha atau pekerjaan kita, tidak membedakan, tidak membuat, tidak merubah tataran Kristus dalam kehidupan kita. Tuhan tidak melihat apa jabatan. Tuhan tidak melihat apa kondisi manusia itu. Tuhan tidak melihat itu. Tapi Tuhan melihat, Tuhan mau berkata hari ini, apakah engkau mengasihi aku dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu? Itu yang Tuhan mau. Kita mungkin, ini mungkin, kalau aku bekerja, aku harus diupah. Ya. Kalau aku bekerja, harus sesuai dengan apa yang aku keluarkan dan aku terima. Ada imbal balik di situ. Tapi di dalam hari ini firman Tuhan itu tidak ada seperti itu. Apa yang aku dapat harus Tuhan berikan. Harus engkau berikan. Apa yang aku berikan, engkau harus berikan itu kembali. Itu prinsip manusia, prinsip dunia. Tapi prinsip Tuhan yang sesungguhnya jauh berbeda dengan prinsip dunia. Prinsip dunia adalah ada take and give. Ada perbuatan dan ada hasil. Tapi Tuhan tidak seperti itu keinginannya dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan hidupnya seluruhnya untuk kita, bukan untuk dunia. Sekali lagi saya tegaskan, Tuhan memberikan hidupnya untuk kita yang mengaku Yesus. Memang dunia berkata untuk dunia, firman Tuhan berkata untuk dunia. Tapi apa? Dunia menerima. Berarti Tuhan pergi kepada orang yang percaya kepadanya.
Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita? Apakah kita sudah bisa mengatakan, aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwaku? Mari kita belajar hari ini. Tidak ada lagi setengah-setengah di dalam kehidupan kita. Di dalam hati kita, kita belajar sepenuhnya. Kita mau sepenuhnya kehidupan kita ini adalah seperti air di dalam gelas. Air di dalam gelas itu adalah, kalau kita tuangkan air ke dalam gelas, maka dia sama. Gelasnya putih, airnya putih. Kalau bisa kita ibaratkan adalah gelas itu Tuhan, air itu kita, berarti sama. Mau diguncang-guncang pun tetap sama. Dibolak-balik pun dia tetap sama kedudukannya di hadapan Tuhan. Karena pokoknya itu adalah gelasnya, itu adalah raganya, itu adalah gelas. Maka semua apapun yang ada di dalam gelas itu bentuknya sama dengan gelas. Kalau Tuhan, sekali lagi saya jelaskan, kalau Tuhan itu kita sebut, kita logikakan sebagai gelas itu adalah Tuhan, air itu adalah kita, maka haruslah kita yang ada di dalam gelas itu harus sama dengan gelas itu sendiri. Kalau tidak, maka tidak bisa ada di dalam. Tidak bisa seperti apa yang mau gelas itu bentuk kita di dalam. Karena keinginan gelas itu sama dengan gelas yang dibentuk. Sama, tempatnya, banyaknya harus sama. Tapi kalau yang di dalamnya tidak mau, dia maka harus keluar, harus dibuang, supaya dia sama dengan kehidupan bentuk gelas itu sendiri. Maka dari situlah bentuknya kita bisa berkata, aku mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Kalau belum bisa menempatkan diri kita ke dalam gelas itu seperti yang gelas itu mau, berarti kita belum mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Tapi kalau sudah, barulah kita bisa mengatakan, aku mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Kalau kita sudah sama, kalau kita sudah serupa dengan gelas, air itu tadi sudah sama dengan gelas itu, bentuknya sama, putihnya sama, warnanya sama, semuanya sudah sama, maka kita sudah berkata, aku mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Sudah bisa kita berkata seperti itu. Tapi kalau belum, berarti kita harus merubah supaya sama bentuk dan warnanya seperti yang Tuhan mau. Ayat yang ke-38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama di dalam kehidupan kita. Di bangsa ini sendiri pun bangsa ini mempunyai falsafah adalah satu ketuhanan yang Maha Esa. Betapa hebatnya dulu para pendiri-pendiri bangsa ini mengutamakan Tuhan dalam
bernegara. Teorinya apakah sama? Itu bukan urusan kita di sini. Tapi ada sesuatu makna yang paling dalam yang dibuat oleh para pendiri bangsa ini, ketuhanan yang Maha Esa. Dan di sini dia berkata ayat 38 ini, hukum yang terutama dan yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan jiwa. Ayat yang ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apakah bisa kita berkata aku mengasihi Tuhan tanpa kita mengasihi sesama kita? Tidak mungkin. Kenapa? Bagaimana kita bisa berkata aku sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kemampuanku, sedangkan Tuhan itu kita tidak lihat. Tuhan di mana kita nggak tahu. Jadi aku mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanku. Keluarga kita sendiri, perbuatan kita sendiri, bahasa kita sendiri tidak seperti apa yang kita katakan. Tidak sesuai dengan gelas yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kalau gelas itu warnanya putih, maka harus di dalamnya juga putih. Enggak bisa abu-abu di sana. Maka hukum yang terutama mengasihi Tuhan. Hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia. Kalau kita mengasihi Tuhan, otomatis karena Tuhan kita tidak lihat. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal, jiwa, dan pikiran kita, maka otomatis secara kemanusiaan, baik itu kekeluargaan, otomatis kita mengasihi manusia. Karena kita tahu semua yang ada di bawah kolong langit ini adalah ciptaan manusia, khususnya kita manusia. Maka bisa kita berbicara, aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi jiwa. Kalau belum, perlu kita introspeksi diri supaya gelas dengan isinya harus sama. Perkataan dan perbuatan harus sama. Dalam Tuhan kita katakan iya, tidak. Begitu juga di dalam perbuatan. Coba kita baca di dalam Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti Tuhan, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di sini Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat Kolose
apapun yang kita kerjakan, perbuatlah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi sekali lagi, yang menjadi dasar di dalam kekristenan kita adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa tadi, sudah terkandung di dalam firman ini. Sudah terkandung di dalam Kolose 3 ayat 23 ini. Apapun yang kau perbuat, perbuatlah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apapun dimanapun kita bekerja, apapun profesi kita, menurut pandangan manusia tidak baik, menurut pandangan manusia terlampau rendah. Sekali lagi, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita kerjakan, menurut manusia itu rendah di hadapan Tuhan. Lakukanlah itu dengan dihadap untuk Tuhan. Menurut manusia, ini pekerjaan yang tidak baik. Menurut manusia, karena pola pikir manusia tadi seperti yang saya tadi bilang adalah kepentingan dirinya sendiri, keinginan dirinya sendiri. Tapi hari ini saya ingin katakan di tempat ini, apapun dimanapun, sebagai apapun kita bekerja, melayani, lakukanlah itu untuk Tuhan. Baru ada implementasinya tadi kepada ayat ayat sebelumnya, Matius 22 ayat 37 itu terjadi di dalam kehidupan kita. Dilihat manusia memang rendah, iya. Mungkin pekerjaan kita sangat hina di hadapan orang, iya. Tapi Tuhan di sini dia berkata, Rasul Paulus berkata di sini, apapun, bukan kalau kau direktur utama di sini, buatlah direktur utamamu itu untuk Tuhan, bukan. Di sini adalah pekerjaan yang paling hina di hadapan manusia, sama harganya dengan seorang komisaris perusahaan yang paling kaya di bumi ini. Harganya sama. Harganya sama, yaitu kerjakanlah pekerjaanmu itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Perbuatlah dengan segenap hatimu. Jangan ogah-ogahan. Kalau kita bekerja, kalau namanya ogah-ogahan, berarti bukan untuk Tuhan. Berarti kita ogah-ogahan, berarti ada sesuatu yang kita sudah buat di dalam kehidupan kita yang kurang disenangi Tuhan. Karena di sini pertama Tuhan inginkan bahwa apapun yang kita kerjakan buat Tuhan. Apapun yang kita perbuat buat Tuhan. Bukan kita perbuat
kita lakukan itu untuk manusia. Kalau kita perbuat itu untuk manusia, maka tidak berlaku firman Tuhan tadi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Maka hari ini biarlah kita belajar, biarlah kita bisa mengerti melalui firman ini bahwa seluruh kehidupan kita, dimanapun posisi, dimanapun keberadaan, apapun bentuk hidup kita, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Hari ini firman Tuhan mengatakan, mengajari kita harus sama hati dan perkataan. Perikop firman Tuhan hari ini adalah hati dan bibir harus sama. Isi hati dan isi bibir harus sama, jangan beda. Firman Tuhan inginkan hati, pikiran, jiwa itu sama seluruhnya di hadapan Tuhan. Maka bisa kita menguasai tubuh, jiwa, roh kita. Keinginan Tuhan, kita manusia harus menguasai tubuh, jiwa, dan roh. Supaya apapun yang kita kerjakan sama hasilnya, menyenangkan hati Tuhan. Bukan menyenangkan hidup kita melalui pekerjaan kita. Bukan. Kita bekerja untuk Tuhan, kita melayani untuk Tuhan, kita berjalan untuk Tuhan, semua untuk Tuhan. Berjalan jauh atau berjalan dekat, semua untuk Tuhan. Lakukanlah itu terus untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Supaya nyatalah di hadapan Tuhan hati kita, perbuatan kita, perkataan kita sama. Maka hasilnya seperti kemarin. Sesudah kita dipanggil Tuhan, dan sebelum kita dipanggil Tuhan, berkat itu ada dalam kehidupan kita. Berkat dunia, berkat surgawi, kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu yang Bapa dengarkan di setiap kami hari ini Tuhan. Biarlah hidup kami penuh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh melakukan setiap kebenaran firman-Mu sesuai dengan yang Kau perintahkan. Tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Dan apapun yang kami lakukan biarlah semuanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kau berkati beliau dalam pelayanan di tempat ini, dengan kekuatan, kesehatan, umur yang panjang, dan digenapilah setiap janji-janji firman-Mu dalam pelayanan beliau di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu, berkat dengan setiap tangan-tangan yang memberi, yang belum bisa memberi hari ini, berkati dalam pelayanan, dalam
Tuhan, izinkan kita menaikkan pujian kita. Syukur Tuhan, gerejamu, anak-anak Tuhan di tempat ini. Kami ada di bangsa Indonesia Tuhan, kami terus berdoa biarlah kiranya Tuhan Yesus hujan pertobatan keselamatan terjadi di Indonesia ini. Hari ini Tuhan, tergenapilah firman-Mu Bapa, biar orang-orang berdosa mengalami zaman kuasa Roh Kudus dan mereka mengalami pribadi-Mu secara khusus Tuhan, supaya mereka juga membuka hati untuk mempercayai Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah keselamatan yang mereka terima siang hari ini. Kami bersyukur kami ada di bangsa Indonesia Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan Yesus untuk pemerintahan yang ada saat ini Tuhan. Biarlah roh takut Tuhan selalu ada di hati pemerintah di Indonesia ini Tuhan, dari jajaran pusat sampai daerah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan Yesus untuk nanti pergantian presiden baru ke yang terpilih, kami mau serahkan biar semuanya berjalan seturut kehendak-Mu Bapa. Indonesia ini dalam aman, tenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang mengajar kami, untuk kami diingatkan pagi ini siang ini mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan akal budi kami. Tuhan, kami tahu tidak mudah, tapi kami berdoa meminta Roh Kudus mengingatkan kami firman ini, supaya ketika kami mempraktekkan kasih itu, kami selalu fokus kepada Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kami. Karena lewat kami fokus Tuhan, kami tidak berat untuk mempraktekkan kasih itu Tuhan Yesus. Kami akan ditolong Roh Kudus untuk mengerjakannya di dalam kehidupan kami mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami, menolong kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biar Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan Yesus. Tambah-tambahkan Tuhan pengahyuan yang dari surga untuk hamba-Mu ini, pakai Tuhan Yesus dalam hidupnya untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan bagi banyak orang yang belum mengerti Engkau Tuhan, yang belum mengerti isi hati Tuhan lewat firman-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan, biarlah apapun yang dikerjakannya Tuhan di dalam pelayanan di tempat ini Tuhan, dalam kehidupannya sehari-hari, biar Tuhan Yesus dia melakukannya dengan mata tertuju kepada Tuhan, sehingga Tuhan Yesus ada sukacita yang dia kerjakan, hamba mengerjakan dalam pelayanan, dalam kehidupannya sehari-hari dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga tempat ini, untuk Ibu Tuhan Yesus, Ibu Sri dan juga anak-anak mantu cucu, biar tulus Tuhan, lewat Roh Kudus membawa mereka mengasihi Engkau Tuhan. Apapun Tuhan yang mereka boleh kerjakan hari lepas hari, kiranya Tuhan memberkati di dalam nama Yesus.
Kami teringat hari ini Tuhan, Engkau tambahkan umur 1 tahun untuk Andreas Tuhan. Banyaklah yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Terima kasih untuk napas hidup, kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan dalam hidup adik Andreas Tuhan. Kami bersyukur, dan biarlah dengan bertambah umurnya Tuhan Yesus, cintanya, kasihnya kepada Engkau bertambah-tambah Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan, dalam pekerjaannya Tuhan, di luar rumah, biarlah perlindungan darah Yesus sempurna untuk adik Andreas dalam nama Yesus. Menjadi berkat Tuhan di tengah-tengah keluarga, bahkan di lingkungan di mana Tuhan tempatkan adik ini dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bawa kota Depok kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, kota Depok ini Tuhan Yesus, pemerintahan yang ada, Tuhan, kami rindu juga mereka mengalami pribadi Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau membuka mata roh mereka, supaya mereka juga boleh melihat Engkau Tuhan, boleh bertemu dengan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa, selalulah Tuhan anugerahi mereka hati yang takut Tuhan, pemimpin di kota Depok ini Tuhan, dari jabatan tertinggi sampai terendah, supaya mereka juga boleh mengerjakan segala tugas mereka dengan adil dan sejujur-jujurnya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang sudah memberkati kota Depok, dan kami lepaskan terus berkat atas kota Depok, salam atas kota Depok di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa juga untuk bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel Tuhan, salam atas Israel dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan roh pertobatan Tuhan terjadi atas bangsa Israel, umat pilihan-Mu dalam nama Yesus. Biar hati yang keras Tuhan lembutkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan lewat waktu Tuhan, penggenapan firman terjadi atas umat-Mu Israel. Mereka membuka hati, mereka membuka pikiran mereka untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup dalam nama Yesus. Inilah doa kami, syukur kami Tuhan. Kami serahkan kepada Tuhan. Haleluya, amin. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, arahkan tangan kita ke sorga yang mulia. Terimalah dan bawalah pulang berkat sukacita, damai, sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah ada di dalam hidupmu, ada di dalam hidup keluargamu. Tangan kiri, tangan kananmu Tuhan buat berhasil membawa berkat bagi keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus
memberkati.